Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Wahidan dari Prodi PAI reguler semester 4 dengan NIM 2201008. Di sini saya akan mempresentasikan ekstrakurikuler dakwah yang matkulnya itu ekstrakurikuler PAI. Dosen pengampunya yaitu Bapak Haji Kusnidar, TM, MPD. Pertama, apa sih itu ekstrakurikuler dakwah itu ya? Jadi ekstrakurikuler dakwah itu merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter siswa dan membantu mereka mengembangkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial. Pembentukan karakter ini merupakan bagian sentral dari pendidikan yang menciptakan karakter tangguh, berakhlak mulia, dan generasi yang peduli terhadap lingkungan. Ekstrakurikuler dakwah ini diminati banyak yang diminati oleh setiap kalangan, karena dengan mengikuti ekstrakurikuler tersebut dapat melatih kemampuan public speaking, terus agar bisa mahir dan pandai berbicara, yang mampu mengikat lawan bicara, tapi banyak juga yang kekurangan informasi atau pengetahuan mengenai manfaat yang akan diperoleh dalam ekstrakurikuler public speaking. Nah, maka dari itu, di sini saya tertarik untuk membuat makalah. Bukan makalah. Ya sebelumnya makalah dulu, tapi langsung dipresentasikan kayak gitu, agar bisa mengetahui lebih dalam lagi seputar ekstrakurikuler dakwah. Nah, sebelum ke ini, apa sih pengertian ekstrakurikuler dakwah? Nah, menurut Ari Kunto, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan di luar struktur program yang sebagian besar bersifat sukarela. Menengah kejujuran adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah, agar kemudian lebih memperkaya dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan yang lebih dipelajari dari berbagai mata pelajaran dan kurikulum. Kegiatan eksekuler kan bisa berupa olahraga, sastra, terus budaya, kepemimpinan, kewirausahaan, kesehatan, dan keagamaan. Nah, ini juga dakwah termasuk eksekuler keagamaan. Kegiatan sekuler ini kan merupakan seperangkat pengalaman belajar. Tentunya memiliki nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Salah satunya kegiatan sekuler adalah ekstrakurikuler dakwah. Ya, ini termasuk tadi yang saya sebutin. Ekstrakurikuler dakwah kan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menyebarkan dan memperkuat nilai-nilai agama Islam di kalangan siswa. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek yang pembelajaran, keterampilan keagamaan, sosial, dan komunikasi. Selain itu juga ekstrakurikuler dakwah kegiatan di luar kurikulum utama yang bertujuan menyebarkan, memperkuat nilai-nilai keagamaan Islam di kalangan siswa atau mahasiswa. Kegiatan ini kan melibatkan berbagai aspek seperti pembelajaran agama, sosial, dan keterampilan berkomunikasi. Nah, sebagaimana Gusti Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 104, gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takun minkum ummatun yad'una ilal khuru wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu dan segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan
menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu dari surat Ali Imran ayat 104. Nah, terus konsepnya kayak gimana konsep ekstrakurikuler dakwah? Nah, konsep kurikuler dakwah didasarkan dari keyakinan bahwa pendidikan Islam tidak hanya sebatas pembelajaran di dalam kelas, tapi melibatkan pengalaman praktis dan pengembangan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, apa aja nih konsep-konsepnya? Yang pertama yaitu pembentukan karakter Islami. Apa pembentukan karakter Islami? Yaitu menekankan pembentukan karakter siswa berdasarkan ajaran Islam, mendorong pengembangan sifat-sifat Islami seperti akhlak mulia, kesabaran, kejujuran, toleransi. Nah, memanusiakan manusia, nah itu juga sama. Terus yang kedua, pengembangan spiritualitas. Apa itu pengembangan spiritualitas? Yaitu memberikan ruang segi siswa untuk memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam. Terus mendorong praktek spiritual seperti sholat, zikir, dan ibadah lainnya. Mau wiridnya terus la ilaha illallah ya nggak apa-apa. Terus yang ketiga, keterlibatan aktif siswa. Apa itu? Memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan dakwah dan keagamaan. Mendorong kreativitas dan inisiatif siswa dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Terus yang keempat, keterampilan berkomunikasi, yaitu menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Fokus pada pengembangan kemampuan berdakwah secara efektif dan persuasif. Persuasif salah. Terus yang kelima, pengembangan pemimpin. Nah, kalau pengembangan pemimpin kita kalau berdakwah gitu ya harus jiwa-jiwa pemimpin gitu ya. Ya pede aja pokoknya kalau dakwah, jangan naonnya hilap deh. Nah, misalkan tong gitu. Nah, yang kelima, pengembangan pemimpin, yaitu memfasilitasi pengembangan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam, menyediakan platform untuk siswa mengorganisir dan memimpin kegiatan tuh. Yang tadi saya sebut harus berwibawa, berkarisma, nah gitu. Dalam kebanyakan kan banyak ya yang suka demam panggung kalau lagi ada di panggung. Kadang suka ada kayak gitu, makanya sebelum ada di panggung itu baca doa dulu, kayak misalkan Robbi sholli wa yassir alwa qulatan min lisani yaqulu qawli, terus wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kayak gitu. Terus yang keenam, pengenalan nilai-nilai sosial. Apa itu? Mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dan kehidupan sehari-hari. Terus menanamkan rasa empati, tanggung jawab sosial. Nah, terus yang ketujuh, integrasi dengan kurikulum agama, yaitu menyusun kegiatan yang terintegrasi dengan materi ajar agama di sekolah, mengajarkan konsep-konsep agama dengan cara yang lebih praktis dan relevan. Terus yang kedelapan, kolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu melibatkan tokoh agama, ustadz, ajengan, kiai, dan sebagainya, dan lembaga dakwah sebagai narasumber atau mitra dalam kegiatan, membuka ruang bagi siswa untuk mendapatkan perspektif dari luar sekolah, kayak gitu. Jadi kolaborasi dengan pihak eksternal dari ustadz ya, kita perlu juga bimbingan dari ustadz sebelum berdakwah. Kita apa yang mau disampaikan sebelum berdakwah? Apakah tentang Isra Mi'raj kah, atau tentang Maulid Nabi kah, atau tentang ya dan sebagainya yang mengaitkan dengan agama Islam, kayak gitu. Terus yang kesembilan, penciptaan lingkungan
yang mendukung, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai keagamaan dan moral, menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara agama ekstrakurikuler. Nah, penciptaan lingkungan yang mendukung itu kayak misalkan jangan dakwah formal, jangan dakwah tapi formal, kita harus ada heureuyna gitu misalkan ya. Ada heureuynya we kalau kayak gitu. Jangan ya dakwah teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Terus langsung ke isi bla 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 bla, nggak ada apa-apa, cuma isinya aja materi-materi, nggak ada ya ice breaking lah misalkan kayak gitu ya. Tapi ada juga kayak gitu kalau harus diterapkan dengan lelucon tapi mengaitkan karena agama kayak gitu. Terus evaluasi berkelanjutan yang terakhir. Evaluasi berkelanjutan yaitu melakukan evaluasi berkelana terhadap keberhasilan program. Terus mengukur dapat positif ekstrakurikuler dakwah terhadap pembentukan karakter siswa. Melalui konsep yang tadi saya sebutkan, ekstrakurikuler dakwah diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif dan memperkuat pendidikan karakter Islami dan memberikan kontribusi positif pada perkembangan siswa secara holistik. Terus yaitu nilai-nilai dan kegunaan kegiatan sekuler dakwah. Apa itu nilai-nilai dan kegunaan kegiatan sekuler dakwah teh? Nah, yaitu kegiatan ekstrakurikuler memiliki nilai dan kegunaan untuk membekali para siswa. Apa aja? Yang pertama, memenuhi kebutuhan kelompok, menyalurkan bakat dan minat, memberikan suatu pengalaman, terus mengembangkan dan mendorong motivasi terhadap mata pelajaran, terus mengikat para siswa di lembaga pendidikan, terus mengembangkan jiwa loyalitas terhadap lembaga pendidikan, terus memadukan kelompok sosial, dan yang terakhir memberikan kesempatan pemberian bimbingan dan layanan secara terhormat. Nah, dari yang saya sebutkan yang tadi, maka kegiatan sekuler tersebut memiliki nilai dan kegunaan bagi para siswa untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang tertentu. Nah, serta siswa dapat belajar dalam bermasyarakat. Nah, dari adanya dakwah kita bisa bermasyarakat lah gitu, ngeriung-ngeriung gitu ya. Kalau ngaji ya kita ngaji ya sama aja seperti dakwah ya. Ngajar tapi pakai kitab ya, sama aja seperti itu. Terus karena perannya ekstrakurikuler salah satu pengajaran untuk siswa dalam berorganisasi dan belajar hidup untuk berinteraksi sosial. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya yang dapat saya sampaikan dari seputar ekstrakurikuler dakwah. Jadi kesimpulannya dari yang saya bacakan tadi yaitu ekstrakurikuler dakwah merupakan kegiatan di luar kurikulum utama yang bertujuan menyebarkan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan Islam di kalangan siswa. Jadi konsep ekstrakurikuler dakwah itu didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan Islam tidak hanya sebatas pembelajaran di dalam kelas, tidak, tetapi juga melibatkan pengalaman praktis dan pengembangan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini saja saya mempresentasikan ekstrakurikuler dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau ucapan yang kurang berkenan di hati, kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.